Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Islam terpadu. Dan tema bahasan kita yaitu tentang penerapan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum melanjutkan pembahasannya, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengamalan, ya. Bagaimana pengamalan sifat-sifat Rasulullah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, setelah kita mempelajari sifat-sifat Rasulullah, baik sifat yang wajib, kemudian sifat yang mustahil, dan juga sifat yang jaiz, maka berikutnya adalah bagaimana cara penerapan sifat-sifat Rasulullah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena kita yakin, kita tahu bahwa Rasulullah itu merupakan seorang contoh yang baik bagi kita. Atau dengan bahasa yang lain adalah Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, jadi hal tersebut disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita, bagi umatnya, bagi siapapun yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu contoh, salah satu ikhtiar kita dalam menerapkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah tentunya kita harus senantiasa jujur, ya, benar. Ini sebagai aplikasi daripada sifat sidik, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang pedagang untuk memperoleh keuntungan yang banyak, maka dia harus tetap mempunyai sifat kejujuran tersebut. Karena jika pedagang tersebut tidak jujur, maka itu sama saja dengan membohongi pelanggannya. Bahkan bukan hanya itu, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, karena kita seringkali bercakap-cakap, seringkali ngobrol, ya, menyampaikan satu perkataan kepada orang lain, maka itu juga harus jujur, ya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh dibiasakan untuk berdusta, karena ketika dibiasakan walaupun sedikit, ya, hal itu dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian berikutnya, sebagai seorang pelajar tentu juga harus jujur, harus benar. Misalkan dalam
ujian ya atau ulangan, tidak boleh mencontek. Nah, itu ya yang harus kalian perhatikan. Kemudian juga ketika kita berjanji, nih ini aplikasi daripada sifat amanah. Ketika kita berjanji kepada siapapun, baik kepada teman, kemudian orang tua, saudara, guru, atau siapapun, maka kemudian kita harus menepati janji, ya. Tidak boleh untuk kemudian mengkhianati, tidak boleh mengingkari, ya. Karena itu merupakan ya sifat amanah itu adalah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian berikutnya, ketika kita diamanahi untuk menyampaikan sesuatu, suatu barang, suatu benda atau apapun, maka kita harus menyampaikannya. Nah, ini sebagai aplikasi daripada sifat tabligh. Atau misalkan dalam hal lain, ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, walaupun menurut kadar kita bahwa ilmu kita sedikit, maka sampaikanlah kepada yang lain, ya. Sampaikanlah kepada saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan kalau bisa kita sampaikan kepada tetangga kita, ya. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, balighu anni walau ayah, ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ketika kita memiliki ilmu, walaupun menurut kadar kita sedikit, maka sampaikan. Tidak boleh disembunyikan, ya. Kemudian berikutnya, sebagai aplikasi atau penerapan daripada sifat patonah yang artinya cerdas, maka kita sebagai seorang muslim, ya, yang diberikan tugas, ya, oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa mencari ilmu, thalabul ilmi, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah itu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, bahwa mencari ilmu itu merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim maupun seorang muslimah, ya. Agar apa? Setelah kita mempunyai ilmu, tentu kita menjadi manusia yang mengerti, kemudian memahami, kemudian bisa mengamalkan, ya, dari ilmu tersebut. Maka di sisi lain, insya Allah kita juga menjadi manusia yang cerdas atau pandai, ya. Kemudian berikutnya tentu kita harus selalu bijak, ya, dalam setiap mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Karena hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, juga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bagi diri kita, kemudian bagi orang lain, ya. Sebelum diakhiri, tugas pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, silahkan kalian untuk menulis materi apa yang telah disampaikan barusan oleh Bapak, ya. Kemudian yang kedua, ini bukan tulisan, tapi yang kedua itu adalah kita belajar sekuat tenaga sesuai kemampuan kita untuk mengamalkan, ya, untuk mengaplikasikan sifat-sifat Rasulullah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk memberikan kemampuan, ya, kemampuan kepada kita untuk mencontoh sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Nah, itu saja yang kita bahas pada materi pembelajaran Islam terpadu hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.